mata. Kita tinju orang, bengkak mata kita. Mata kita juga harus bengkak. Kalau kita tinju orang, bengkak matanya, dengan sengaja kita membengkakkan mata kita, mana lebih sakit? Kalau kita tinju dia, bengkak matanya, itu enggak seberapa sakit. Lebih sakit lagi kita sengaja harus dibengkakkan mata kita. Karena dia itu enggak tahu, tiba-tiba puk kena. Kalau ini sengaja kita dia. Contoh gini ya. Paham ya? Kita harus dibengkakkan mata kita, kan lebih sakit itu karena kita sadar. Kalau dia kan enggak sadar. Mungkin enggak terasa dia. Refleks kan? Kita tinju dia, bengkak mata dia. Ini sengaja. Itu beda ya. Psikologinya lebih beban itu. Lebih sakit itu. Wal amfa bil amfi, hidung dengan hidung. Misalnya ditinjunya hidung kita. Kalau hidung pesek kayak saya ini mungkin enggak jadi masalah. Tapi kalau hidung mancung itu patah hidungnya, maka kita harus dipatahkan. Maksud pertanyaan mana lebih sakit? Kita ditinju patah itu dengan sengaja kita dipatahkan hidung kita. Enggak, maksud mana lebih sakit? Sakit yang disengaja kan? Dia kita tinju dia. Kan dia enggak tahu tiba-tiba udah kita tinju dia. Kan harus dibalas, kita kisas. Maka hidung kita juga harus dipatahkan. Itu dengan dipatahkan itu kita tuh lebih sengaja, lebih sadar, itu lebih sakit. Apalagi? Wal udhunu bil udhuni. Telinga dengan telinga. Wal juruha wa wasinnu bis sinni, gigi dengan gigi. Ya. Kita tinju orang, kita pukul pakai gagang sapu. Dia, metik dia akhirnya. Patah giginya misalnya. Berapa patah giginya? 2. Maka gigi kita juga harus patahkan 2. Mana lebih sakit tuh? Dia dipatahkan karena kita serang dia, tapi kita sengaja kita harus patahkan. Wal juruha qisas, dan dalam luka juga ada qisasnya. Tapi apabila dimaafkan, artinya enggak diambil qisas, maka harus membayar diat. Nah, sekarang berapa diatnya? Itu kan jiwa. Ini kan tadi kalau tadi kena mata, gigi. Jadi ada hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Fi diyatil asabi'a al-yadaini wa rijlaini sawa'un asrun minal ibil likulli usbu'in. Nah, apa artinya itu? Artinya Rasulullah SAW bersabda, fi diyatil asabi al yadaini wa rijlaini, diatnya jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Paham tak? Diat jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kalau kisas dipotong tangan kita, jari kita satu, maka tangan dia juga harus dipotong. Ini enggak dimaafkan, tapi harus membayar diat. Nah, inilah kata Nabi, fi diyatil asabi'i al yadaini wal rijlaini, diatnya jari-jari tangan dan jari-jari kaki, sawaun, sama aja. Jadi jari-jari tangan dengan jari-jari kaki sah. Asru minal ibil, 10 ekor unta, likulli usbu'in, 10 ekor unta masing-masing setiap satu jari. Satu jari berapa? 10 ekor unta. Jadi kalau kita berkelahi, kita pukul dia atau kita potong jari-jarinya, kita potong misalnya, kita potong, maka jari tangan kita juga harus dipotong. Kalau misalnya tadi
dimaafkan tapi harus membayar diat berapa tadi? 10 ekor unta. Satu ekor unta tadi berapa? 250 juta. Bayar 250 juta untuk satu jari. Baik jari tangan maupun jari kaki. Ada uang enggak? Kalau enggak ada uang jangan potong-potong jari-jari. Nah itu dia, makanya aman kan kalau berlaku, aman, enggak ada yang berani menganiaya. Nah kalau gigi berapa? Kata Nabi, as-sinnu khamsun minal ibil. Satu gigi itu 5 ekor unta. Nah. Enggak sama. Kalau gigi palsu berapa harganya? 500 satu biji. Oke, baik. 500 satu biji. Tadi kalau gigi asli tadi berapa? 5 ekor unta. Satu ekor unta tadi berapa? Kali 5? 125 juta. Itu kalau gigi asli harganya. 100? Kalau gigi palsu tadi? Nah itu dia. Satu gigi itu diatnya 125 juta karena 5 ekor unta. Kalau bagaimana kalau 2 buah gigi? Kali aja. Nah, tadi ganti, misalnya kalau kita pukul orang tanggal giginya 2, lantas damai, kita ganti dengan gigi palsu. Gigi palsu cuma 500 ribu. Itu kalau berlaku hukum diat, diat. Kalau kisas itu harus setimpal. Ini bukan sudah dikonversikan dengan diat. Nah itu dia. Tadi berapa tadi? Gigi diatnya 5 ekor unta. Nah, kalau jari-jari tadi berapa? 10 ekor unta. Setiap satu jari 10 ekor unta. Kalau gigi? Ibu catatlah. Nanti kalau saya tanya nggak bisa. Tadi catat apa nih catat tadi? Kalau diatnya jari-jari, setiap jari 10 ekor. Nah, 5 ekor unta. Dah. Tar dulu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-mudihah. Al-mudihah khamsun minal ibil. Al-mudihah ini maksudnya luka, ya kita pukul orang luka tapi nampak tulang. Kita pukul orang, misalnya kita tusuk dia, terluka. Pakai apa tusuknya? Pakai pisau. Bukan pakai kacamata ya. Kita tusuk orang pakai pisau sehingga nampak tulangnya. Itu khamsun minal ibil. Kita bayar 5 ekor unta. Kalau dia retak tulangnya, asrul minal ibil. Retak tulangnya, udah nampak kemudian tulangnya retak, khamsul minal ibil. Tapi kalau munakilah itu artinya sudah kita pukul dia, kita bacok dia, nampak tulang, kemudian tulangnya itu pindah. Itu khamsa asyra minal ibil, 15 ekor unta. Misalnya kan, pertama nampak tulangnya. Dah, nampak tulangnya berapa tadi? 5 ekor unta. Kemudian tulangnya retak. Naik lagi 10 ekor unta. Kalau dia bukan retak tapi patah, udah luka kemudian pindah dia, hancur-hancuran. Maka 15 ekor unta. Nah, mengenai telinga dan lainnya itu dikiaskan dengan ini. Ya. Mungkin saya belum dapat atau apa, belum menemukan hadis usul telinga. Tapi mungkin saja saya belum dapat. Tapi tingkat jari-jari saja itu 5 ekor unta, apalagi telinga. Ya. Coba ulang lagi.
Ini bukan kisas. Kalau kisas apa tadi? Itu harus setimpal. Nah, setimpal ya. Kalau bunuh dibunuh. Kalau dicongkel mata, congkel mata. Potong telinga, ya kan? Dipukul tanggal gigi kita 2, dia juga tanggal gigi 2. Itu kisas namanya. Kita luka, dia juga harus luka. Mata dengan mata itu kalau diat diganti tadi. Diganti. Kalau setiap jari-jari 5 ekor unta. Setiap jari. Oh, jari-jari 10 ya. Ya, jari-jari 10. Ya. Fidiyatil asabi'il yadaini wa rijlaini sawaun asru minal ibil likulli usbu'. Diatnya jari-jari tangan dan jari-jari kaki itu sama saja, yaitu masing-masingnya 10 ekor unta. Satu jari-jari 10 ekor unta. Kalau satu gigi 5 ekor unta. Kalau luka nampak tulang 5 ekor unta. Kalau nampak tulang dan retak 10 ekor unta. Kalau nampak tulang kemudian tulangnya pindah 15. Jadi begini gitu. Tidak ada yang berani mendalimi orang. Tapi kan hari ini kan enggak. Udah kita pukul orang sampai patah, ya udah bawa ke rumah sakit, ya damai. Damai tergantung berapa negonya. Paling biaya pengobatan saja. Pukulnya gigi kita. Padahal zaman dulu kalau berlaku hukum Islam, tanggal gigi kita itu udah dapat uang kita. Berapa uang tadi? 125 juta. Kalau dia ingin ganti dengan dia. Makanya dulu hati-hati kali orang berkelahi, enggak sembarangan. Coba yang berkelahi kemudian luka nanti nampak tulang, sudah 5 ekor unta. Ya kan? Nah, sekarang mana ada? Ya kalau nggak ada unta dikonversi pakai uang tadi. Kira aja satu unta, kita tanya aja di Saudi berapa dijual satu ekor unta. Nah, kita lanjutkan ya. Itu tadi apa? Diat. Apa beda diat dengan kisas? Kisas itu adalah dibalas setimpal. Nah, kalau diat itu kisas diganti dengan benda berharga. Dengan benda berharga. Nah, diganti dengan unta. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ya. Nah, jadi tadi apa? Jadi orang yang memukul tadi mendalimi, kemudian dia membalas. Nah, tapi kalau dia balas lagi, nah ini orang yang kedua yang tadi itu orang yang berlebihan dalam menganiaya tadi. Pertama kan menganiaya seseorang. Kemudian dia harus dibalas, kan udah seimbang, udah selesai. Tapi enggak, dia balas lagi. Maka Allah akan menolong orang yang terniaya tadi. Innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dah, ini tentang masalah hukum qisas. Nah, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Dzalika bi annallaha, dan demikian itu sesungguhnya Allah yulijul laila fin nahar. Allah ya memasukkan malam ke siang. Wa yulijun nahar fil laili, dan memasukkan siang ke malam. Nah, inilah ya. Ini namanya ilmu astronomi. Nah, jadi ada siang kita untuk ya betari al-ma'isyah. Ya betari al-ma'isyah ini mencari kehidupan. Ada malam untuk istirahat. Finnaum, tidur, istirahat. Ya. Nah, inilah keadilan Allah. Allah ciptakan demikian sistemnya. Coba kalau kita kerja terus,
atau kita tidur terus, ya nggak sehat kita. Walaupun di tempat-tempat tertentu ada yang seperti itu. Jadi di daerah-daerah kutub itu kadang-kadang harinya panjang, malamnya pendek. Sebaliknya kalau malamnya panjang, harinya pendek. Ya, ini ilmu astronomi. Ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a." Allah lah yang menjadikan matahari bersinar. Bersinar itu panas. Makanya siang hari orang cemberut semua kalau berada di jalan. Karena panas. Wallazi ja'ala syamsa dhiya'a. Allah menciptakan matahari bersinar. Sinar itu panas. Wal qamara nura, dan bulan bercahaya. Cahaya itu dingin, malah indah. Makanya pada malam hari dingin kita. Wa qaddarahu manazila. Allah meletakkan garis orbitnya. Apa maksud garis orbitnya? Bulan mengelilingi apa? Bulan mengelilingi sekolah di mana dulu? Oh, lupa. Bulan mengelilingi bumi. Enggak, saya tanya sama Bu Margiti. Ekonomi dah. Bulan mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari bersama bulan. Itu garis orbit. Dan itu nggak bisa dilihat. Kalau dilihat tetap. Itu perlu hitungan. Nah, untuk apa Allah meletakkan garis edarnya? Lita'lamu adada sinina, agar kalian bisa membuat kalender. Agar kalian bisa menghitung bilangan tahun. Menghitung bilangan tahun kan berarti harus kita hitung dari detik. Kan itu. 1 menit berapa detik. Kalau nggak dapat tahun. Seperti kita nggak dapat 1 miliar kalau 1000-nya nggak ada. Harus dari 1000 kita itu. Dah. Lita'lamu adada sinina, agar kalian bisa menghitung bilangan tahun. Berarti kenapa Allah ciptakan orbit-orbit itu terjadi siang dan malam? Agar kita bisa menghitung sudut waktu matahari, menghitung sudut waktu bulan, agar kita bisa buat kalender, bisa menghitung datangnya bulan. Wal hisabah, dan perhitungan waktu. Ternyata perintah Allah untuk menentukan awal bulan dengan ilmu astronomi. Makanya kalau menentukan kapan Ramadan, kapan Syawal, itu Allah suruh dengan ilmu astronomi. Nah, kalau di masa Nabi nggak bisa dengan ilmu astronomi. Kenapa? Belum ada. Tidak ada sahabat yang paham ilmu astronomi. Tapi kenapa dalam Al-Quran ada? Karena Al-Quran ini bukan hanya di masa Nabi. Sampai akhir zaman. Yang nggak boleh berubah puasanya. Ini kita sibuk, harus lemah bulan, harus nampak bulan karena Nabi lihat bulan. Kalau di masa Nabi harus lihat bulan, kenapa? Nggak ada ilmu astronomi. Ternyata ilmu astronomi Allah suruh tadi dalam surah ayat ini juga, dalam surat tadi apa? Ayat berapa tadi? Ya. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisaba. Yunus ayat 5. Jadi kenapa kok sekarang ribut? Kan harus lihat bulan, yang ada habis uang aja. Itu pakai amplop itu orang-orang yang diutus lihat bulan. Dirikan bangunan lagi, beli alat-alatnya lagi. Coba kalau seandainya kita cukup menghitung saja, itu bisa kita hemat. Bisa kita membuat universitas astronomi terhebat. Kadang kita menolak, seolah kita menolak ilmu astronomi. Pada perintah Allah tadi kan, dalam surat Yunus ayat 5. Makanya Muhammadiyah itu nggak perlu lagi dengan melihat bulan, karena melihat bulan di masa Nabi. Sekarang Allah perintahkan kita mempelajari ilmu astronomi. Seperti hari ini, hari apa Bu? Selasa. Bulan? Baik. Kalau bulan masih November. Kalau bulan Hijrah?
Udahlah gitulah. Ada nggak perbedaan? Ada nggak perbedaan, Bu? Misalnya orang Medan mengatakan kami bukan tanggal 11 hari ini. Kami tanggal Nggak ada. 12. Nggak ada kan? Kenapa bisa bersatu? Karena dengan ilmu pengetahuan bersatu. Dengan ilmu astronomi semuanya sepakat. Tapi kalau melihat di sana terlihat, di sini enggak. Beda matlah, akhirnya timbul perbedaan. Makanya kalau kita pakai ilmu astronomi semuanya serentak. Seperti hari ini enggak ada khilaf kan, enggak ada beda kan. Misalnya orang Papua mengatakan kami hari ini masih hari Jumat misalnya. Enggak ada. Makanya sebenarnya kalau kita pakai ilmu astronomi sebagaimana perintah Allah, kita bisa berhemat uang. Bisa, kan banyak habis uang tuh. Pertama kan tim harus kasih amplop. Walaupun saya nggak mau menerima amplop, saya dulu masuk tim dulu, saya nggak mau menerima amplop. Amplop saya buang, isinya saya ambil. Ya lah, amplop itu apa? Udah bertulis-tulis. Kan yang penting isinya. Dah, iya betul, saya masuk tim dari Muhammadiyah dulu. Itu 2 orang tim dari Muhammadiyah, saya dengan Ustaz Ilham Manurea. Tapi kemudian saya nggak ikut lagi, kami nggak ikut lagi. Coba itu bayangkan seluruh Indonesia itu berapa miliar, berapa mungkin triliun pun habis. Belum lagi mendirikan bangunannya, belum lagi alatnya lagi. Padahal kalau kita berhemat setiap tahun, setahun 2 kali itu, coba berapa uang, mungkin kita bisa kuliahkan anak yatim sampai doktor dia. Ratusan anak yatim. Tapi itulah kita ego inilah seolah kita menolak ilmu pengetahuan. Saran, kalau bisa diterima udah oke, udah hebat kali. Belum kita ngomong kita sudah dibilang macam-macam. Ya masih nggak akan berubah itu. Nah itu tadi ya. Jadi padahal ternyata tadi Allah memasukkan malam ke siang. Itu artinya apa? Ada malam, ada siang. Ya kan? Itu bisa kita tentukan. Sama seperti misalnya waktu salat. Di masa Nabi kan melihat bayang-bayang matahari. Tapi sekarang kenapa kita melihat jadwal salat? Artinya itu boleh berubah. Yang nggak boleh berubah tata cara salatnya. Kalau dulu Nabi salat itu menentukan waktu salat dengan melihat bayang-bayang matahari. Nah, sekarang kita sudah lihat jadwal salat. Apa salahnya kalau dulu Nabi menentukan Ramadan dengan melihat hilal, sekarang menggunakan kalender? Astronomi kan sama aja. Waktu duhri kata Nabi. Waktu duhur, idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahdul as. Waktu duhur itu kata Nabi ketika tergelincir matahari hingga bayang-bayang seorang laki-laki sama panjang dengan badannya. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak muadzin waktu salat duhur dia berdiri? Black suit dia. Kenapa black suit? Apa? Itu kan menggunakan ilmu astronomi. Kenapa kok puasa nggak boleh menggunakan ilmu itu? Nah, itulah ya. Jadi seolah-olah nanti Islam itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang nggak boleh kita rubah apa? Tata cara puasanya. Sama kayak berangkat haji. Yang nggak boleh kita rubah apa? Tata cara hajinya. Kata Nabi apa? Khudh anni manasikakum. Ambillah oleh kalian bagaimana aku mengerjakan ibadah haji. Tapi bagaimana kita berangkat haji itu berubah seiring perkembangan zaman. Kalau dulu naik Unta Air, sekarang naik Lion Air, Garuda Air. Ustaz katanya sekarang ongkos haji udah mulai Ustaz, dan dipotong semalam saya dengar 25 juta dipotong nanti uangnya akan dikembalikan. Katanya Ustaz. Kalau betul alhamdulillah. Kalau saya berangkat tahun ini. Tapi negara kita ini kan kadang-kadang berubah-ubah. Pas giliran kita berangkat tahun sekian udah lain lagi peraturannya. Makanya jangan berbesar hati dulu. Sama kayak orang tanam cabai.
Begitu harga cabai naik, rame-rame orang tanam cabai. Begitu panen dah turun harganya. Ya enggak? Kayak orang nilam dulu. Begitu naik nilam, orang rame-rame tanam nilam. Begitu panen dah turun. Yang dapat untung yang dia selalu tanam nilam, yang selalu tanam cabai. Dia enggak peduli naik apa enggak. Pas dia panen, naik. Nah, demikian juga ini. Alhamdulillah lah kalau ada yang seperti itu. Tapi kan tahun ini, tahun depan kita enggak tahu. Tahun ini dia bilang Ustaz. Tahun depan kita nggak tahu. Kadang-kadang berubah peraturan, berubah keadaan, berubah harga dolar. Beda Ustaz. Memang nggak, saya 28 tahun 28. Memang sekarang asarnya cepat, makanya saya cepat datang. Walaupun mulainya juga lambat. Siapa yang paling terlambat datang tadi? Nah, sadar diri bagus. Sampai di mana tadi? Entar dulu ini kita mau buru 61 Ustaz. 60. Besok 62 Ustaz. Iya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.